Hai teman-teman, kita bakal ngomongin sesuatu yang hangat banget di dunia geopolitik dan ekonomi global. Tentang Indonesia bergabung dengan BRICS. Apa itu BRICS? Itu loh, kelompok negara berpengaruh yang isinya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Nah, kalau Indonesia gabung, kira-kira untung atau buntung ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita kenalan dulu sama BRICS. Kelompok ini dibentuk buat melawan dominasi ekonomi barat, khususnya negara-negara maju kayak Amerika Serikat dan Eropa. Mereka mau bikin sistem global yang lebih seimbang dan gak terlalu bergantung sama dolar Amerika Serikat. BRICS ini punya tujuan mulia, bantu negara-negara berkembang buat naik kelas. Nah, Indonesia sudah masuk dalam BRICS. Tapi apa sih keuntungan dan potensi risikonya? Pertama, akses pasar baru. Gabung BRICS berarti Indonesia punya peluang lebih besar buat ekspor barang ke negara-negara anggota. Bayangin guys, pasar India, China, dan Rusia itu gede banget. Kalau kita main kartu dengan cerdas, produk lokal kita kayak CPO, batubara, dan hasil laut bisa makin laku di sana. Kedua, diversifikasi ekonomi. BRICS ini lagi aktif bikin sistem keuangan baru yang lebih independen dari dolar Amerika Serikat. Kalau kita gabung, ini bisa bantu Indonesia lepas dari ketergantungan sama mata uang barat. Siapa yang nggak pengen rupiah lebih stabil kan? Yang ketiga, investasi dan transfer teknologi. Negara anggota BRICS ini sering kolaborasi buat proyek infrastruktur, teknologi, dan energi. Kalau Indonesia gabung, kita bisa dapat suntikan dana buat bangun jalan, pelabuhan, atau bahkan proyek energi hijau. Tapi jangan lupa, gabung BRICS juga ada resikonya. Pertama, ketegangan geopolitik. Beberapa negara anggota kayak Rusia dan China lagi berseteru sama Barat. Kalau Indonesia gabung, bisa jadi kita kebawa-bawa konflik. Ini harus diwaspadai banget. Kedua, risiko ketergantungan baru. Walaupun BRICS ini dibilang mau bikin sistem yang lebih adil, nggak nutup kemungkinan kita malah jadi terlalu bergantung sama China atau Rusia. Nggak lucu kan kalau kita pindah ketergantungan dari barat ke timur. Ketiga, kebijakan ekonomi lokal bisa terdampak. Gabung BRICS mungkin mengharuskan Indonesia menyesuaikan regulasi perdagangan baru atau investasi. Kalau nggak hati-hati, ini bisa bikin kebijakan domestik kita malah jadi nggak pro rakyat. Dari sisi ilmiah, penelitian menunjukkan kalau kerjasama ekonomi yang erat bisa ngurangin kesenjangan global. Tapi, riset lain juga bilang kalau aliansi ekonomi seringkali punya agenda terselubung yang lebih menguntungkan anggota yang dominan. Jadi, kalau Indonesia mau gabung, kita harus cermat banget dalam negosiasi. Jangan sampai kita cuma jadi pasar buat barang mereka atau malah kejebak utang baru. Kesimpulannya guys, gabung BRICS punya keuntungan besar buat perdagangan investasi dan posisi global Indonesia. Tapi ada juga risiko yang nggak bisa kita abaikan. Solusinya, pemerintah harus main catur strategi yang apik. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi pastikan kepentingan nasional tetap nomor satu. Nah, menurut kalian, Indonesia perlu gabung BRICS atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi sehat itu penting buat masa depan bangsa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.